pada pagi hari ini kami sedang berada di Keraton Sambaliung. Kami akan melakukan penelusuran dan mencari tahu tentang sejarah Keraton Sambaliung. Sebelum itu, kami ingin bertemu dengan salah satu pengurus Keraton Sambaliung yang bernama Ibu Aida Syafirani. Ayo kita masuk. Sudah, sejarah museum sudah masuk. Nah, sejarah Sambaliung. Sambaliung raja pertamanya bernama Raja Alam atau bergelar Sultan Alimuddin. Alimuddin bergelar Raja Alam terbalik. Nah, jadi karena Raja Alam ini membangkang tidak mau dijajah, akhirnya dia diasingkan ditangkap sama Belanda, diasingkan ke Makassar. Istananya itu ada di Gayam, Pasar Gayam. Di Gayam situ kan masih daerah Sambaliung kan. Nah, karena dia diasingkan akhirnya istananya dibakar. Dia sudah di Makassar. Akhirnya baru dikuasai oleh Belanda. 3 tahun di sana dianggap sama Belanda, dia diasingkan tapi tidak dipenjara. Dia hanya di Makassar. Nah, 3 tahun Raja Alam kembali. Tapi dia kembali sama Belanda diperkirakan sudah tua, istananya sudah tidak ada, baru sudah dikuasai. Setelah berbincang, kami langsung berkeliling untuk melihat ruangan dan isi dari Keraton Sambaliung. Selain di dalam, di luar juga terdapat berbagai macam objek bersejarah. Di keraton ini kami berfokus pada tugu-tugu yang ada di sini. Di sini terdapat Tugu Askara berbahasa Arab Melayu dan di sebelahnya terdapat Tugu berbahasa Bugis. Tugu Aksara berbahasa Arab Melayu memiliki arti jika Sultan ada duduk di muka rumah atau di muka lawang sakaping, maka siapa-siapa mau lewat maka itu orang duduk dulu tidak boleh melewati. Sedangkan Tugu Aksara berbahasa Bugis adalah 7 imbauan yang harus dijalankan. Itu namanya daun lontar aksara Bugis di gerbang itu. Dulunya kan di depan itu salah satu contoh dari hukum adat. Hukum adat atau etika atau peraturan ketika berada di keraton waktu itu. Tugu itu dulunya berada di depan situ kan di gerbang situ. Nah, artinya kan sudah dibaca tuh. Apabila raja sedang duduk di depan, kalau mau lewat
kalau mau lewatnya naik motor, turun dulu, motornya diseret, charge hormat. Nah, dari mana menyeretnya? Mulai dari anak sungai ini sampai ke anak sungai sana. Kalau pas aja lagi duduk di depan, kita lewat naik motor, matikan, diseret, kasih salam, baru lanjut jalan, baru bisa dinyalakan lagi pas lewat sungai sana. Ketika pakai payung, ditutup payungnya, hormat dulu, tabe-tabe baru lewat. Salah satunya kayak gitu kan, apabila ada permasalahan, misalnya orang lagi kelahi, lagi berantem, begitu sampai di sini dianggap permasalahan sudah diselesaikan. Tidak boleh memotong perjalanan seorang ibu, seorang perempuan. Ada kan di sana kan? Ya. Walaupun dia itu misalnya orang yang secara inilah, Fokus. misalnya dia seorang yang tidak punya, tetap dia dihargai, diprioritaskan. Jadi jalan kaki semua begitu. Kenapa menggunakan aksara Bugis? Sudah. Ini kalian begitu. Karena di Sambaliung itu banyak pernikahan dengan orang Bugis dengan kerajaan Bugis. Raja Alam istrinya orang Makassar, anak Sultan dari Makassar. Nah, di sini juga sampai Sultan Aminuddin pun banyak pernikahan dengan orang Bugis, baik itu Bone, baik itu Wajo. Makanya ada aksara Bugis di sana. Tapi itu ada 2 aksara kan? Arab Melayu dan aksara Bugis. Jadi itu lebih ke peraturan tata tertib. Itu dibahas sama imam-imam besar yang ada di sini waktu itu. Sampai sini saja penelusuran kami di Keraton Sambaliung. Dan tadi kami sudah melihat berbagai peninggalan-peninggalan yang ada di Keraton Sambaliung. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.